Diduga akibat kebocoran instalasi gas alam, di selokan rumah warga menyemburkan api. Lebih dari 4 kg sabu dan puluhan ribu butir pil ekstasi dimusnahkan. 19 kurir terancam hukuman mati. Manajemen Sriwijaya FC bersiap memperkenalkan pelatih baru untuk memimpin tim elit Pro Akademi U20 musim ini. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Di informasi pertama, saudara, lebih dari 4 kg sabu dan puluhan ribu butir pil ekstasi dimusnahkan Polda Sumsel. Barang bukti itu merupakan hasil pengungkapan jaringan peredaran narkoba dengan 19 kurir ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman mati. 2025, tersangka Devriansa 5. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel memusnahkan 4,55 kg sabu hasil sitaan dari 10 laporan polisi selama Mei hingga Juni 2025. Barang bukti dimusnahkan dengan dilarutkan dalam air deterjen, di blender, lalu dibuang ke saluran air. Sebanyak 19 kurir ditangkap dari 6 wilayah di Sumatera Selatan, yakni Palembang, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Muara Enim, dan Oku Timur. Polisi masih mendalami jaringan peredaran narkoba ini, termasuk menelusuri asal barang dan memperketat pengawasan di jalur perlintasan antar kota dan perbatasan provinsi. Ini untuk 19 orang tersangka dengan barang bukti sebanyak sabu yaitu 4.687,09 gram dan ekstasi 24.156. 19 tersangka ini Pak Dit, bagian besar perannya apa? Perannya itu ada sebagai pengedar, kemudian juga bandar dan kurir. Rencananya akan diedarkan di seluruh wilayah di Polda Sumatera Selatan. Namun kita kemarin tadi di 6 TKP tadi. Ini adalah pemain antara provinsi, ya, Lampung dan Sumatera Selatan. Para tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Diduga akibat kebocoran instalasi gas alam, di rumah warga menyemburkan api setinggi sekitar 50 cm. Peristiwa ini membuat warga khawatir dan enggan memasak demi menghindari resiko kebakaran. Warga Lorong Nasional Kelurahan Pelaju, Senin 21 Juli 2025 petang, dikejutkan dengan kemunculan api dari selokan di salah satu rumah. Semburan api setinggi 50 cm membuat warga panik dan berupaya memadamkannya dengan menutup sumber api menggunakan pasir. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Api baru berhasil dipadamkan setelah seorang warga membawa alat pemadam api ringan. Diduga api berasal dari kebocoran pipa gas alam yang terpasang di rumah tersebut. Peristiwa ini membuat warga cemas, terutama mereka yang sehari-hari menggunakan gas alam untuk memasak karena khawatir kebocoran serupa terjadi di rumah mereka. Minta dievaluasi soal ini, pipa ini. Ini kan pipa pakai besi, semua bekarat. Iya, bukan ini luarnya bekarat. Nah, dalamnya pakai pipa plastik. Nah, itu yang minta evaluasi. Maksudnya yang pipa itu harus diganti pakai pipa yang bagus. Ini semuanya bekarat sudah pipa tuh. Oke. Itu yang itu mungkin penyebabnya kan kayak? Iya, penyebab itu bekarat, tapi kan itu pipa plastik dalamnya cuma. Itu dia bocor. Warga berharap pihak terkait segera melakukan perbaikan pada jaringan pipa gas yang mulai rusak demi mencegah insiden serupa terulang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, seorang mahasiswa di Palembang, Sumatera Selatan marah saat ditilang karena pajak kendaraan belum dibayar dan tidak memiliki SIM. Ia tak hanya marah pada petugas, ia juga menendang pembatas jalan.
Seorang mahasiswa di Palembang marah pada petugas saat motornya ditilang di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim seberang Ulu 1, 23 Juli 2025 pagi. Tak hanya melontarkan kata kasar, ia juga menendang pembatas jalan karena kesal kendaraannya dikenai sanksi tilang. Mahasiswa tersebut diketahui tidak memiliki surat izin mengemudi dan pajak kendaraan yang digunakannya belum dibayar. Aksinya mereda setelah seorang anggota polisi datang dan menenangkannya. Karena mungkin pajaknya mati, surat-suratnya STNK-nya lengkap. SIM kan SIM-nya ada. tidak sempat dibuat. Belum sempat dibuat. Nah itu kan kesalahan, kok ngamuk? Ya emosi juga. Emosi, ya. Tapi kan sadar kan kita salah kan? Salah. Tapi kan ya maklum karena di sini juga aku beli udah pajak mati kan. Oh, kenapa beli motor pajak mati? Ya kan di sini juga rantau, jadi uang pas-pasan. Uang pas-pasan. Dalam operasi yang sama, Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang juga sempat terlibat adu mulut dengan seorang pengendara mobil yang menggunakan plat nomor palsu. Jadi kita ingatkan karena memakai plat yang bukan punya aslinya. Jadi plat palsu. Ada 3 nomor. Jadi setelah dicek, rupanya yang aslinya ada. Jadi STNK sesuai dengan spektek, yang palsu tadi kita serahkan atau diamankan. Dalam operasi patuh musi ini, petugas menindak sebanyak 34 kendaraan yang melanggar. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan diringkus polisi setelah menggelapkan emas dari tempatnya bekerja. Sebagai perajin, pelaku diam-diam mengumpulkan sisa kepingan emas hingga mencapai 500 gram dengan nilai sekitar 700 juta rupiah. Ade Gio Andriansyah, 35 tahun, ditangkap tim Subdit 3 Jatantras di Treskrimum Polda Sumsel setelah dilaporkan pemilik toko emas tempatnya bekerja. Ia dibekuk di tempat persembunyiannya di Garut, Jawa Barat setelah sempat buron. Sebagai perajin emas yang telah bekerja selama setahun, Ade diduga menggelapkan sisa kepingan emas dari proses pembuatan cincin. Aksinya terbongkar setelah pemilik toko mencurigai adanya kejanggalan dan melakukan audit, tepat saat tersangka tidak lagi masuk kerja tanpa keterangan. Dari hasil audit terdapat 282 buah cincin ditemukan kekurangan emas seberat 500 gram dengan nilai kerugian ditaksir mencapai 700 juta rupiah. Uang hasil penjualan emas digunakan tersangka untuk membeli barang-barang mewah dan gaya hidup. Dia mengambil kepingan, bukan kepingan utuh ya, kadang yang kecil, kadang cincin, berbagai macam yang dia ambil dari itu, sehingga pada saat pengecekan oleh pemilik terdatalah bahwa beberapa sudah hilang, terkumpul sekitar kurang lebih kalau gramnya itu diuangkan plus minus ya 700 juta. Ya, dia melakukan kami amankan sendiri dan selanjutnya akan kami proses untuk pendalaman lebih lanjut. Dia selama dia kerja, dia tuh kerja sudah 1 tahun, plus minus 1 tahun. Kini tersangka mendekam di tahanan Polda Sumsel dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dinas Perhubungan Kota Palembang menertibkan sejumlah sepeda motor yang parkir sembarangan di bahu jalan. Kendaraan yang melanggar diangkut petugas, sementara pemilik diminta datang membawa kelengkapan surat kendaraan. Sebanyak 9 unit sepeda motor yang parkir sembarangan di bahu jalan POM 9 Palembang ditertibkan Dinas Perhubungan Kota. Mayoritas kendaraan merupakan milik pasien dan keluarga karena lokasi berada tepat di depan salah satu rumah sakit. Penertiban dilakukan sebagai upaya mengurangi penyempitan jalan dan gangguan lalu lintas akibat parkir liar yang semakin marak. Dishub juga mengimbau fasilitas umum menyediakan kantong parkir khusus. Sebagai sanksi, kendaraan yang ditertibkan dibawa ke kantor Dishub Palembang. Pemilik diminta datang dengan membawa kelengkapan surat kendaraan. Jadi sepanjang jalan POM 9 ini kan kawasan tertib lalu lintas. Kita bekerja sama dengan Satlantas, dengan Denpom dan Satpol PP juga. Jadi untuk kawasan di sepanjang jalan ini tidak boleh ada yang parkir di sepanjang bahu jalan di jalan ini. Tadi ada berapa banyak kendaraan yang diamankan, Pak? Untuk tadi sekitar mungkin ada 9 kalau nggak salah. Ini memarkir ini kan sebenarnya kan 80% yang parkir di depan Siloam ini kan pasien masyarakat yang mau ke Siloam.
Nah, di sini pesan dari saya kan kepada masyarakat untuk tidak parkir di bahu jalan, karena ini kan liar. Penertiban serupa akan dilakukan secara rutin sebagai bagian dari penataan kota dan pemberian efek jerah bagi pelanggar. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel, saudara. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Warga Pulau Enggano masih menghadapi kendala serius dalam hal transportasi laut, meskipun pemerintah mengklaim layanan kapal sudah mulai normal. Warga mengeluhkan jadwal kapal yang tidak menentu, baik kapal perintis maupun kapal feri. Dalam 2 pekan terakhir, kapal feri difokuskan mengangkut bahan bakar minyak, baik untuk pembangkit listrik maupun kebutuhan masyarakat. Akibatnya warga kesulitan menjual hasil bumi mereka ke kota Bengkulu, lantaran hanya sedikit pisang yang bisa diangkut kapal feri. Ambo Adi, warga desa Banjarsari, mengungkapkan, kondisi itu membuat harga pisang masih anjlok, yakni hanya dihargai Rp10.000 hingga Rp20.000 oleh pengepul. Ia pun terpaksa harus melaut untuk menambah penghasilan demi mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anaknya. Harga pisang sekarang itu masih Rp10.000, itu pun yang ukuran yang paling besar. Kalau yang kecilnya itu 3, dihitung 2, berarti kan 3 tandan itu Rp10.000. Nah, jadi sangat-sangat nggak sesuai sama pemasukan, bahkan untuk membiayai hasil kebun itu sendiri udah gak cukup. Jadi perputaran uang di Enggano ini belum ada. Nah, kalau yang kami lakukan untuk nutupin kekurangan kami di Enggano untuk bayar anak sekolah yang ada di Bengkulu, kami turun ke laut, ya semacam amfibi lah. Ya, jadi begitulah kira-kira keadaan kami di sini, Pak. Nggak ada yang ini, nggak. Kalau sekarang ini katanya sudah ada kemajuan, nggak ada, belum ada dampaknya. Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata yang berkunjung ke Pulau Enggano mengakui kapal feri memang difokuskan untuk kebutuhan bahan bakar di Enggano. Namun ia telah bersurat ke Gubernur Bengkulu agar jadwal kapal dan pesawat dapat ditambah menjadi 3 kali dalam seminggu. Bahwa jalur pengapalan kapal Telo ini memang minggu pertama itu fokus dengan BBM. Minggu kedua itu bahan bumi. Bisa dikeluar ke Pulau Enggano. Cuma kami sudah bersurat dengan Pak Gubernur sehingga bisa ditambah jalur laut itu menjadi seminggu itu 2 kali jadi 3 kali, baik udara maupun darat. Harapan masyarakat Enggano kini tertuju pada pemerintah untuk segera menambah frekuensi kapal dan pesawat. Warga Enggano hanya ingin satu hal, kemudahan untuk terhubung dengan daerah lain demi keberlangsungan hidup dan masa depan anak-anak mereka. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. SH pengendara yang menyerang anggota polisi saat sedang menggelar operasi patuh nala di depan Polres Bengkulu Tengah ternyata merupakan seorang residivis yang sudah 6 kali keluar masuk penjara. Hal ini terungkap usai polisi melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang merupakan warga Kota Bengkulu. Selain itu, dari hasil pemeriksaan juga terungkap pelaku merupakan pengguna narkoba dan mengendarai kendaraan dalam kondisi mabuk saat dihentikan petugas. Motif penyerangan dilakukan pelaku karena tak terima motornya dihentikan petugas saat akan pergi ke Kabupaten Rejang Lebong. Sementara untuk kendaraan yang digunakan pelaku diduga kendaraan bodong karena tak dilengkapi surat kendaraan. Melakukan penyerangan terhadap anggota Lantas menggunakan senjata tajam
Kemudian kami amankan beserta sajamnya. Habis itu kami langsung mengembangkan terduga dan positif menggunakan narkoba. Terima kasih. Sebelumnya seorang pengendara sepeda motor menyerang polisi menggunakan senjata tajam saat tengah berlangsungnya operasi patuh nala. Pelaku sempat kabur ke area perkebunan namun berhasil diamankan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. WD pria berusia 29 tahun diamankan unit reskrim Polsek Ratu Agung usai menggelapkan 2 unit motor milik rekan kosnya sendiri di Kelurahan Nusa Indah, Kota Bengkulu. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan saat sedang berada di sebuah penginapan. Aksi penggelapan dilakukan pelaku dengan cara meminjam kendaraan kepada teman kosnya dengan alasan ingin mencari pekerjaan. Kemudian pelaku kembali tanpa membawa motor korban dan ingin meminjam kembali motor milik teman pria korban untuk menjemput pacarnya. Korban yang sudah mengenal pelaku tanpa curiga meminjamkannya. Namun hingga keesokan harinya motor tersebut tak kunjung dikembalikan. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat menggelapkan motor rekannya dengan menggadaikan sebesar 6 juta rupiah. Uang tersebut digunakan untuk bermain judi online. Kemudian pelaku membawanya kembali. Setelah itu dihubungi beberapa kali oleh korban. Pelaku tidak menjawab dan HP-nya mati. Nah, setelah kami lakukan penyelidikan, ya, tim opsional kami, ya, Macan Ratu, ya, mendapatkan informasi akan adanya keberadaan pelaku. Kemudian tim bergerak mengamankan pelaku, kemudian diinterogasi. Ya, hasilnya pelaku mengakui. Atas perbuatannya pelaku kini terancam pidana hingga 4 tahun penjara. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Satlantas Polresta Bengkulu didampingi Propam mengecek satu persatu kendaraan milik anggota Polresta Bengkulu pada Selasa pagi. Pengecekan dilakukan guna memastikan seluruh personel Polresta Bengkulu mematuhi aturan tertib berlalu lintas, seperti menggunakan knalpot standar hingga dilengkapi atribut kendaraan. Hasilnya petugas menemukan 3 kendaraan roda 2 dan 2 kendaraan roda 4 melanggar aturan. Di antaranya tidak dilengkapi atribut hingga menggunakan knalpot brong. Kendaraan tersebut kemudian langsung diberikan sanksi tilang dan pemilik diberikan teguran. Giat internal ini dilakukan untuk memastikan seluruh personel taat berlalu lintas sebelum digelarnya operasi patuh nala ke masyarakat. Lakukan pengecekan bersama unit Propos, dapat diamankan 3 kendaraan R2, 2 kendaraan R4. Selanjutnya diapakan itu, Bang? Untuk tindak lanjutnya akan kita lakukan penindakan gakum, yaitu penilangan atau teguran, terutama akan ditilang. Pelanggarannya untuk R2 tidak memiliki kelengkapan, plat motor, TNKB kurang. Operasi Patuh Nala 2025 sendiri akan berlangsung selama 14 hari hingga tanggal 27 Juli 2025 mendatang. Kegiatan akan menyasar seluruh bentuk pelanggaran lalu lintas. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Sekolah-sekolah di Kabupaten Mukomuko Bengkulu kini tengah menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Wajah-wajah ceria terlihat dari para siswa baru yang semangat mengikuti hari-hari pertama mereka di sekolah. Namun suasana berbeda terasa di SD Negeri 7 Mukomuko, Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko. Pada tahun ajaran ini, sekolah hanya menerima 6 siswa baru. 5 anak datang di hari pertama MPLS, 1 orang menyusul di hari kedua. Kepala Sekolah Rislina menyebut jumlah itu jauh dari kata ideal. Menurutnya, satu rombongan belajar seharusnya berisi minimal 20 murid, namun kenyataannya hanya 6 yang mendaftar. Kondisi itu tak hanya dialami kelas 1, jumlah siswa di kelas lainnya juga minim. Seperti kelas 2 hanya berisi 10 murid dan kelas 3 hanya 5 orang siswa. Rislina mengaku sempat berharap sistem zonasi akan menambah jumlah siswa, tapi kenyataannya sistem itu tak membawa dampak signifikan.
Permasalahan lain juga datang dari kondisi bangunan. Beberapa ruang kelas mengalami kerusakan, termasuk plafon yang bolong dan ruang guru yang mulai lapuk. Proposal perbaikan sudah diajukan, namun hingga kini belum ada tanggapan. Untuk tahun ini memang kemarin 5 siswa Pak, terus hari ini ada 1 yang mendaftar, jadi 6 siswa. Dan untuk tahun yang kemarin, yang sekarang naik ke kelas 2 itu 10 orang. Kelas 3 yang sekarang itu 5 orang. Jadi sekitar segitulah Pak siswa kami. Di tengah berbagai keterbatasan masih ada orang tua yang tetap percaya dan memilih sekolah ini, yaitu Suparni. Ia beralasan memilih sekolah itu karena lokasinya yang dekat dari rumah. Ya, di sini tuh lebih nyaman. Apa ini? Lebih dekat ya. Lebih dekat. Tempat tinggalnya juga dekat sini. Memang anak yang minta juga ya. Oh iya. Sekolahnya nggak mau. Iya. Memang meskipun dikit siswanya, lebih nyaman ya, lebih enak kontrolnya ya Bu. Kontrolnya. Iya. Terlalu jauh. Meski sunyi dari hiruk pikuk siswa, SD Negeri 7 Muko-Muko tetap menyimpan semangat. Sebuah sekolah kecil yang berharap tidak dilupakan dan tetap menjadi tempat tumbuhnya harapan anak-anak di pelosok desa. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Rekaman ini sengaja kami samarkan karena mengandung unsur kengerian. Di dalam video tampak warga menemukan mayat tergeletak di atas bebatuan tepi pantai Dusun Cukupan dan Pekon Padang Ratu, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Tragisnya, jasad tanpa identitas itu ditemukan dengan kondisi tanpa kepala hingga membuat warga sekitar heboh pada Rabu 16 Juli kemarin. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad korban untuk dilakukan otopsi guna mengungkap identitas dan penyebab kematiannya. Sekitar pukul 4 sore kemudian kita melaksanakan kegiatan penyelidikan terkait identitas, yang mana jenazahnya kita temukan di lokasi ada kepala, kemudian juga untuk tangan juga memang pada saat itu tidak ditemukan, memang mengapung di atas perkebunan kita arahkan untuk melaksanakan otopsi baik luar maupun otopsi dalam di Masjid Bayangkara. Identitas kan sudah teridentifikasi atau seperti apa nih? Pertama, saksi yang pertama kali menemukan, kemudian juga yang ada yang sudah ikut melihat, kemudian kami informasikan kepada warga atau rekan-rekan apabila ada ciri-ciri keluarganya yang hilang atau meninggalkan rumah, itu bisa dilaporkan atau bisa menghubungi kami, nanti roadmapnya akan kami sampaikan untuk nomor HP yang bisa dihubungi dari Ibu Kabid Humas untuk memudahkan nanti harus di mana. Saat ini Polres Tanggamus telah membuka layanan hotline untuk masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Dua orang hanya bisa tertunduk saat digelandang oleh petugas unit Reskrim Polsek Teluk Betung Timur Polresta Bandar Lampung. Kedua pelaku, Juliansyah dan Denny Asari ini juga merupakan residivis yang kembali melancarkan aksi pencurian dengan cara merusak pintu hingga berhasil masuk ke dalam rumah dan leluasa menggasak harta benda korban. Dari aksinya ini pelaku berhasil membawa lari sepeda motor, ponsel genggam, dan uang tunai di dalam lemari yang digunakan para pelaku sebagai modal judi online hingga berfoya-foya. Wakasat Pak Kapolsek TBT, juga Pak Kanit. Saudara Jul tadi ke rumahnya ngambil golok, kemudian datang ke TKP. Di TKP kemudian saudara Jul yang masuk ke dalam rumah dan melakukan upaya pencurian. Dia dengan cara merusak dinding bagian belakang rumah korban. Kemudian ngambil kunci kontak sepeda motor yang berada di gagang pintu lemari TV.
kemudian dia buka pintu depan, keluar, dorong pintu depan, dorong motor keluar, sementara saudara OD yang mengawasi. Saat ini masih kita dalami berapa TKP, yang pasti bahwa saudara Jul, ini Jul ya, saudara Jul ini adalah residivis 2 kali pencurian, kasus pencurian. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian, serta terancam hukuman pidana selama 7 tahun kurungan penjara. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Garam Cina. Narkoba jenis sabu dengan berat lebih dari 6 kg, pil ekstasi 1.653 butir, dan 6,40 gram serbuk pil ekstasi dimusnahkan Polresta Bandar Lampung. Barang haram dari hasil ungkap kasus pada Mei 2025 lalu dan telah berkekuatan hukum tetap ini ditaksir memiliki nilai 6,8 miliar rupiah dan berhasil menyelamatkan lebih dari 63.000 jiwa dari peredaran narkoba. Pemusnahan dilakukan dengan cara di blender dan dicampur cairan pembersih lantai dan dibuang. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai menegaskan pemusnahan ini adalah wujud komitmen pihaknya dalam memberantas peredaran gelap narkotika serta sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik. Narkoba sebagai bentuk komitmen kami dalam memberantas peredaran gelap narkoba di wilayah hukum Kota Bandar Lampung. Adapun barang bukti yang dimusnahkan hari ini merupakan hasil dari pengungkapan kasus pada tanggal 6 Mei 2025 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Barang bukti tersebut terdiri dari sabu-sabu seberat 6,28556 gram, pil ekstasi sebanyak 1.653 butir, dan serbuk pil ekstasi seberat 6,40 gram. Polisi juga mengajak masyarakat untuk berperan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika dengan bisa segera melapor jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Para pekerja menyerbu kantor pos Pangkal Pinang. Mereka datang untuk mencairkan bantuan subsidi upah atau BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan senilai Rp600.000. Sejak pagi hari, para pekerja terlihat antusias menunggu giliran. Mereka membawa KTP asli dan kartu BPJS Ketenagakerjaan sebagai syarat pencairan. Total sebanyak 22.555 penerima di Pulau Bangka menerima BSU melalui kantor pos Pangkal Pinang. Pihak kantor pos Pangkal Pinang juga menyediakan kuota pencairan bagi pekerja luar daerah yang sedang berada di Bangka Belitung. Kalau untuk di kantor cabang pos Pangkal Pinang itu ada 22.555 penerima. Namun kami di pos itu kan kita open payment, artinya misalkan alokasi dari kantor cabang lain seperti Belitung, Jakarta, di seluruh Indonesia yang memang lagi di sini, kita masih tetap bisa bayarkan. Jadi kita bisa membayarkan lebih dari 22.555. Ya, kita bisa membayarkan. Jadi kita terkoneksi ke seluruh kantor pos di Indonesia ya. Seorang penerima mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut, mengingat kondisi ekonomi di masyarakat saat ini masih sulit. Alhamdulillahnya sangat terbantu. Ini juga rencananya mau saya manfaatkan untuk pembelian sembako, bantu ibu di rumah. Kurang lebih gitu sih. Berarti bakal dibantu untuk pembelian. Iya, sembako di rumah. Harapannya ke depan seperti apa nih Bang? Harapan saya sih mudah-mudahan ada gates keduanya untuk yang cairan BSU ini mungkin paling 3 bulan ke depan ya. Siapa tahu cair lagi dengan dana yang sama gitu. Karena sangat mempermudah bagi masyarakat yang kerja susah seperti kita. Lebih gitu sih. Hingga saat ini, tercatat penyaluran dana BSU telah mencapai 60%. Penyaluran akan dilakukan hingga 31 Juli mendatang.
Diharapkan dengan adanya BSU ini mampu menopang daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Siapa sangka, dari halaman rumah seorang pria di Pangkal Pinang mampu mengubah limbah menjadi cuan. Didik Sugianto sukses membudidayakan ulat maggot sejak 2021. Awalnya, ia hanya ingin memberi makan ikan lele peliharaan. Kemudian ia tertarik dan belajar untuk membudidayakan maggot di pekarangan rumahnya. Namun siapa sangka, kini ia bisa memanen hingga 20 kg setiap harinya. Maggot biasanya digunakan sebagai pakan ternak seperti ayam, ikan lele, patin, hingga burung. Adapun harga maggot bervariasi, mulai dari Rp8.000 per kilogram untuk maggot hidup dan Rp15.000 per 50 kg untuk maggot kering. Tak hanya itu, kotoran maggot juga dijadikan tanah kompos untuk pertanian dan dijual Rp5.000 per kilogramnya. Jadi sangat-sangat membantu untuk pembudidaya lele, bahkan peternak ayam. Untuk pertaniannya kita bisa pakai kaskot. Kaskot itu kotoran dari maggot. Jadi limbah organik yang masuk ke maggot itu sudah zero waste. Jadi sudah tidak ada lagi yang terbuang. Total tadi sudah berapa lama Pak budidaya maggot? Budidaya maggot dari 2021 dibentuk sama DLH untuk KSM-nya itu di 2022. Budidaya maggot dimulai dengan panen telur, lalu ditetaskan selama 4 hari. Saat berumur 8 hari, maggot dipindahkan ke biopot dan mulai diberi makan dari sisa makanan. Di usia 20 hari, maggot pun siap panen. Maggot dari hasil budidaya Didik masih dipasarkan di pasar lokal. Dari usahanya, Didik mampu meraup omset setidaknya Rp4 juta per bulan. Ia berharap budidaya maggot ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam mengelola sampah, sekaligus membuka peluang usaha baru yang ramah lingkungan. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel, saudara. Untuk mempermudah akses layanan keluarga berencana, Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Sumatera Selatan menghadirkan pelayanan langsung di dekat pemukiman warga. Upaya ini menjadi bagian dari pendekatan aktif demi menjangkau lebih banyak masyarakat secara merata. Ratusan ibu rumah tangga antusias mengikuti layanan keluarga berencana gratis yang digelar di Praktik Bidan Mandiri Rusmati di Jalan Kim Merogan, Kelurahan Kemang Agung, Kertapati, Palembang, Rabu 23 Juli 2025. Layanan ini dihadirkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sumatera Selatan sebagai upaya mendekatkan akses KB ke tengah permukiman warga. Tak hanya layanan suntik KB, kegiatan ini juga menghadirkan edukasi seputar alat kontrasepsi, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga. Lebih mendekatkan pelayanan masalah KB dengan warga. Terus lagi memperkenalkan alat-alat daripada kontrasepsi kepada masyarakat. Terus yang ketiganya kita edukasi itu kepada seluruh kader. Karena kan biasanya ada pelayanan itu yang rutin di fasilitas kesehatan, baik itu rumah sakit
puskesmas maupun bidan-bidan praktek mandiri. Tapi kita juga kan kalau itu kan masyarakat harus datang ke puskes, kadang-kadang udah sempet segala macam. Nah, jadi kita ini mendekatkan ke rumah-rumah, dekat rumah. Jadi di pool di sini, kebenaran di Bidan Haja Rusmiati. Jadi intinya mendekatkan dan tujuan yang akhirnya meningkatkan capaian kesertaan ber-KB. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen untuk mempermudah layanan serta mendorong kesejahteraan keluarga di Sumatera Selatan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Dinas Perdagangan Sumatera Selatan menggelar inspeksi mendadak di 2 pasar tradisional di Palembang. Hasil sidak tidak menemukan peredaran beras premium oplosan. Dinas Perdagangan bersama TPID dan Satgas Pangan Polda Sumsel melakukan inspeksi mendadak ke 2 pasar di Kota Palembang, yakni Pasar Kilometer 5 dan Pasar Lemabang. Sidak dilakukan untuk menindaklanjuti isu beras premium oplosan serta memantau harga bahan pokok. Hasil pemeriksaan pada Selasa 22 Juli 2025 tidak ditemukan adanya beras premium oplosan. Beberapa jenis beras premium memang dijual di pasaran, namun kadar patahnya masih sesuai ketentuan. Sejauh ini belum ada temuan atau laporan masyarakat terkait beras oplosan di wilayah Sumsel. Yang beredar isu beras oplosan, alhamdulillah kita lakukan pengecekan tadi, ada beberapa jenis merek beras mulai dari Raja Ultima, Selancar, dan banyak merek beras lainnya. Itu berdasarkan pemantauan atau penglihatan dari Badan Ketahanan Pangan itu tingkat toleransinya masih masuk dalam batas toleransi. Sampai dengan saat ini kita tidak menerima laporan terkait dengan beras oplosan, dan baik laporan atau tinjauan yang kita lakukan tadi pagi ini itu tidak ada kita temukan beras oplosan yang seperti yang sudah diisukan selama ini. Kita juga mengharapkan partisipasi langsung dari masyarakat jika menemukan untuk segera menyampaikan ke pihak terkait, bisa juga langsung ke aparat penegak hukum atau dinas terkait yang ada di wilayah masing-masing. Sementara itu, pedagang mengakui adanya penurunan penjualan beras premium, namun belum ditemukan indikasi beras oplosan. Di Pasar Lemabang, harga beras premium dijual sekitar Rp295.000 per 20 kg. Ada berita dari aman-aman lah ya. Kita kemarin kan masih ada yang beli ya. Kalau kemarin mereknya yang bermasalah kan Tamiya kan, ini kan Sophia enggak. Kalau di Palembang ini tidak ada, kalau di Dasan tidak ada, kalau tempat lain ya. Kalau peminatnya dewek masih dah untuk beras premium yang masuk daftar itu, daftar beras oplosan itu. Agak berkurang juga lah. Agak berkurang juga. Untuk harga beras premiumnya ada kenaikan nggak? Standar lah masih itu harganya, tidak ada naik standar. Berapa itu harga? Yang mana? Kisarannya, kisaran beras premium ini. 295 per 20 kilo. Ya, Sidak ini merupakan bagian dari pengawasan rutin terhadap ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok, sekaligus upaya mencegah praktik kecurangan di lapangan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Job fair yang digelar pemerintah Kota Palembang dipadati pencari kerja. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk membantu menekan angka pengangguran di kota tersebut. Dinas Tenaga Kerja Palembang menggelar Palembang Job Fair 21 hingga 23 Juli 2025. Sebanyak 40 perusahaan ambil bagian menawarkan sekitar 3.000 lowongan kerja bagi pencari kerja, termasuk peluang kerja di dalam dan di luar negeri, serta formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperluas akses lapangan kerja dan menekan angka pengangguran. Pemkot Palembang mendorong agar job fair digelar 2 kali dalam setahun sebagai strategi menghadirkan lebih banyak peluang kerja. Angka pengangguran kita memang ada penurunan di angka 7, sekian menjadi 6, sekian. Tetapi dari sisi jumlah hampir 56.000 lebih angka pencari kerja, dan juga angka pengangguran di Palembang masih cukup tinggi. Makanya harapan saya Pak Kadisnaker untuk kalau bisa jangan setahun sekali mengadakan program job fair, bila perlu setahun 2 kali sehingga bisa merekrut anak-anak muda lagi untuk bekerja. Antusiasme pencari kerja cukup tinggi. Job fair ini dinilai mampu mempermudah masyarakat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Buat susah enggaknya pekerjaan zaman sekarang itu bisa dibilang
mudah buat beberapa pekerjaan, memang masih saya buka umumnya sales begitu. Tapi buat seperti yang kami dari sistem analis IT support tuh agak sedikit sulit karena sudah jarang buka. Angka pengangguran di Kota Palembang tercatat mengalami penurunan tipis dari sebelumnya 7% menjadi 6,9%. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan 80.000 koperasi merah putih. Di Sumatera Selatan tercatat 3.258 koperasi terbentuk dan berbadan hukum, termasuk 107 koperasi di Kota Palembang. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan 80.000 koperasi merah putih tingkat desa dan kelurahan serentak di seluruh Indonesia. Di Sumatera Selatan, 3.258 koperasi telah terbentuk dan berbadan hukum. Sementara di Kota Palembang tercatat 107 koperasi merah putih telah menjalankan usaha di berbagai sektor, seperti distribusi LPG, apotek, hingga penyediaan kebutuhan pokok. Dari jumlah tersebut, baru 35 koperasi yang telah beroperasi aktif. Pemerintah Kota Palembang menargetkan optimalisasi di 72 kelurahan lainnya yang saat ini masih dalam tahap pengembangan dan menjadi fokus pembinaan. Di Koperasi Merah Putih ini keanggotaannya kemarin 50, sekarang sudah alhamdulillah sudah cukup bertambah di 208 dengan berbagai macam jenis usaha, mulai dari masalah pembenihan, masalah gerai, apotik, LPG, dan juga pembibit lainnya. Tetapi ke depan ini akan kita optimalkan di beberapa kelurahan lainnya karena ada 35 kelurahan yang baru usahanya baru jalan dan sisa kita tinggal 72 yang ini harus kita optimalkan lagi. Mungkin dalam waktu dekat akan segera kami rapatkan dengan lurah-lurah. Salah satu koperasi percontohan di Palembang adalah Koperasi Kelurahan Merah Putih Sukodadi. Koperasi ini telah menjalankan 4 jenis usaha, yakni budidaya jamur, budidaya ikan, bank sampah, dan usaha sembako. Dengan modal awal sebesar Rp40 juta yang berasal dari simpanan anggota, KKMP Sukodadi mulai tumbuh meski masih menghadapi tantangan pada aspek sumber daya manusia dan permodalan. Tentunya kalau di koperasi itu ada dua tantangan, satu SDM, kedua permodalan. Iya. SDM kita kan tidak bisa seleksi atau yang kita belum bisa. Jadi permodalan kemarin berapa Pak? Yang pertama kali Pak? Ini lebih kurang 40 jutaan ya. 40 juta. Apa kalau bahasa urutan tuh? Simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Oh belum berarti belum dikucurkan dari pemerintah itu belum ya Pak? Belum saat ini belum. Sejauh yang kita tahu kapan itu Pak rencananya? Kami menunggu diskusi lebih lanjut ya dari stakeholder, mungkin dari Himbara dan juga dari dari OJK. Pemerintah Kota Palembang juga berkomitmen mendorong optimalisasi koperasi di seluruh kelurahan agar manfaatnya dirasakan secara merata. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kota Palembang berencana mengambil alih pengelolaan Taman Wisata Alam Puntih Kayu. Kawasan hijau ini dinilai memiliki potensi ekonomi dan sosial yang besar jika dikelola secara optimal. Taman Wisata Alam Puntih Kayu dinilai memiliki potensi besar dari sisi ekonomi dan sosial jika dikelola secara optimal. Terletak di tengah Kota Palembang, kawasan ini direncanakan akan dikelola langsung pemerintah Kota Palembang setelah masa kontrak pengelola sebelumnya berakhir. Pemkot berharap Puntih Kayu dapat menjadi destinasi wisata alternatif bagi masyarakat, sekaligus ruang rekreasi yang edukatif dan menyenangkan. Saat ini proses pengambil alihan pengelolaan masih menunggu penyelesaian administrasi. Untuk Puntih Kayu lagi berproses sekarang, kemarin sudah ditinjau Pak Wakil dengan anggota DPR RI, tinggal persoalan administrasinya saja lagi. Itu akan dialihkan ke pemerintah Kota Palembang? Ya, insya Allah, mohon doanya. Jika terrealisasi, Puntih Kayu berpotensi menjadi ikon wisata alam kebanggaan Kota Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Manajemen Sriwijaya FC bersiap memperkenalkan pelatih baru untuk memimpin tim elit Pro Akademi U20 musim ini. Satu nama telah ditunjuk dan akan diumumkan. Meski telah lama menjalani persiapan, tim EPA Sriwijaya FC U20 masih belum memiliki pelatih kepala. Manajemen klub memastikan akan menunjuk sosok baru
untuk memimpin skuad muda Laskar Wongkito di kompetisi musim ini. Satu nama sudah ditunjuk dan akan segera diumumkan. Pelatih yang dimaksud merupakan mantan pemain dari salah satu klub besar di Indonesia dan dijadwalkan segera bergabung dengan tim. Ya, untuk pelatih dari EPA kita mungkin kejutan ya, kita mungkin ada EPA pelatih dari memang kualitas lah pelatihnya, dan juga untuk asisten pelatih sendiri kita menyiapkan slot untuk coach lokal ya. Karena ini kan tim kebanggaan Sumatera Selatan, tidak semestinya semuanya harus dari coach-coach luar. Selain itu, manajemen juga akan memberikan kesempatan kepada pelatih lokal untuk mengisi posisi asisten pelatih di tim EPA U20. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel, Saudara. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Warga Lorong Nasional Kelurahan Pelaju, Senin 21 Juli 2025 petang, dikejutkan dengan kemunculan api dari selokan di salah satu rumah. Semburan api setinggi 50 cm membuat warga panik dan berupaya memadamkannya dengan menutup sumber api menggunakan pasir. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Api baru berhasil dipadamkan setelah seorang warga membawa alat pemadam api ringan. Diduga api berasal dari kebocoran pipa gas alam yang terpasang di rumah tersebut. Peristiwa ini membuat warga cemas, terutama mereka yang sehari-hari menggunakan gas alam untuk memasak karena khawatir kebocoran serupa terjadi di rumah mereka. Minta dievaluasi soal ini, pipa ini. Ini kan pipa pakai besi, semua bekarat. Iya, bukan ini dulunya bekarat. Nah, dalamnya pakai pipa plastik. Nah, itu yang minta evaluasi. Maksudnya yang pipa itu harus diganti pakai pipa yang bagus. Ini semuanya bekarat sudah pipa tuh. Itu yang itu mungkin penyebabnya kan? Iya, penyebab itu bekarat, tapi kan itu pipa plastik dalamnya cuma. Itu dia bocor. Warga berharap pihak terkait segera melakukan perbaikan pada jaringan pipa gas yang mulai rusak demi mencegah insiden serupa terulang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. 2025, tersangka Devrian Salima, Ditres Narkoba, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel memusnahkan 4,55 kg sabu hasil sitaan dari 10 laporan polisi selama Mei hingga Juni 2025. Barang bukti dimusnahkan dengan dilarutkan dalam air deterjen, di blender, lalu dibuang ke saluran air. Sebanyak 19 kurir ditangkap dari 6 wilayah di Sumatera Selatan, yakni Palembang, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Muara Enim, dan Oku Timur. Polisi masih mendalami jaringan peredaran narkoba ini, termasuk menelusuri asal barang dan memperketat pengawasan di jalur perlintasan antar kota dan perbatasan provinsi. Ini untuk 19 orang tersangka dengan barang bukti sebanyak sabu yaitu 4.687,09 gram dan ekstasi 24.156. 19 tersangka ini Pak Dit, bagian besar mereka perannya apa? Perannya itu ada sebagai pengedar, kemudian juga bandar dan kurir. Rencananya akan diedarkan di seluruh wilayah di Polda Sumatera Selatan. Namun kita kemarin tadi di 6 TKP tadi ya. Ini adalah pemain antara provinsi, ya, Lampung dan Sumatera Selatan. Para tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Meski telah lama menjalani persiapan, tim EPA Sriwijaya FC U20 masih belum memiliki pelatih kepala. Manajemen klub memastikan akan menunjuk sosok baru untuk memimpin skuad muda Laskar Wongkito di kompetisi musim ini. Satu nama sudah ditunjuk dan akan segera diumumkan. Pelatih yang dimaksud merupakan mantan pemain dari salah satu klub besar di Indonesia dan dijadwalkan segera bergabung dengan tim. Ya, untuk pelatih dari EPA kita mungkin
kejutan ya, kita mungkin ada pelatih dari memang kualitas lah pelatihnya, dan juga untuk asisten pelatih sendiri kita menyiapkan slot untuk kurs lokal ya. Karena ini kan tim kebanggaan Sumatera Selatan, tidak semestinya semuanya harus dari kurs-kurs luar. Selain itu, manajemen juga akan memberikan kesempatan kepada pelatih lokal untuk mengisi posisi asisten pelatih di tim EPA U20. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.